Ukraina baru saja bergerak di Timur Tengah dan Iran sekarang ketakutan. Meski berperang di negaranya, Kiev dipanggil ke Teluk untuk menghadapi ancaman drone dan hasilnya luar biasa. Tim-tim Ukraina tidak hanya mengatasi masalah Shahid, tetapi mereka juga mengamankan kesepakatan pertahanan jangka panjang, bekerja sama dengan Angkatan Laut Inggris dan Prancis, serta secara efektif melancarkan perang bayangan melawan Iran. Situasi ini jadi kekacauan bagi Iran, karena Ukraina paling tahu cara menangani serangan Iran dibanding negara lain di dunia. Itulah mengapa ibu kota Teluk menyambut hangat saat pasukan Ukraina mulai menyerang. Untuk memahami mengapa Ukraina tiba-tiba muncul di Teluk, Anda harus mulai dari isu yang membawa mereka ke sana, yaitu politik Teluk. Begini, Timur Tengah memang selalu menjadi tempat yang penuh gejolak. Banyak yang menyebutnya bom waktu, dipenuhi persaingan, dendam lama, dan perebutan kekuasaan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, jauh sebelum konflik terbaru ini dimulai. Namun saat operasi Epic Fury dimulai Februari, ketegangan berubah menjadi aksi terbuka. Hampir seketika, Iran menegaskan tak akan diam menerima tekanan atau menanggung akibatnya sendiri. Sebaliknya, mereka memperluas konflik. Iran mengubah situasi menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan tak terduga. Jadi, bagaimana Iran bisa melakukan ini? Ya, Iran menyerang semua pihak tanpa ampun. Serangan drone yang terencana menghantam hampir setiap negara besar di Teluk, menargetkan pangkalan militer, infrastruktur minyak, dan bahkan lokasi sipil seperti bandara di seluruh Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. Malam demi malam, sistem pertahanan udara di seluruh wilayah dipaksa untuk terus beraksi, memindai langit, mengunci target, dan menembak berulang kali sekedar untuk mengimbangi serangan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mampu mencegat puluhan drone dalam satu gelombang. Namun sistemnya tak pernah sempurna dan beberapa tetap lolos. Setiap kali ada yang lolos, itu tidak hanya merusak, tapi juga membuka celah untuk serangan berikutnya. Namun itu hanya sebagian dari kisahnya, karena keunggulan strategi Iran bukan hanya di lokasi, tapi juga cara mereka menyerang. Drone Shahid andalan Iran tergolong murah menurut standar militer, biasanya seharga 20 hingga 50 ribu dolar. Iran meluncurkannya secara berkelompok, memaksa para pembela untuk menembakkan rudal pencegat yang harganya jutaan hanya untuk melindungi diri mereka sendiri. Biaya yang tidak seimbang menciptakan jebakan brutal. Bahkan ketika para pembela berhasil menghentikan drone-drone itu, mereka tetap kalah dalam jangka panjang karena mereka terus-menerus menguras uang. Dalam serangan terbaru di fasilitas Arab Saudi, para pembela menghabiskan interseptor bernilai puluhan juta, sedangkan Shahid yang datang hanya menelan sebagian kecil biayanya. Negara-negara Teluk segera menyadari hal ini. Pendekatan Iran dirancang untuk menguras pihak bertahan, membuat biaya menghentikan serangan jadi masalah utama. Inilah pelajaran pahit baru bagi negara-negara Teluk. Sementara itu di tempat lain, Ukraina sudah ahli dalam peperangan seperti ini. Sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran, Iran telah memasok ribuan drone ini ke Moskow. Drone ini terus digunakan melawan Ukraina. Ukraina pun terpaksa cepat beradaptasi. Pasukan Ukraina mengembangkan cara mendeteksi drone yang terbang rendah lebih awal dan membangun sistem untuk mengacaukan sinyal serta sistem panduan drone. Mereka kini menciptakan pertahanan berlapis dengan peperangan elektronik, tim penembak mobile, dan metode intersepsi yang lebih murah, tak lagi hanya mengandalkan rudal mahal. Mereka membentuk unit respon cepat yang siap bergerak ke lokasi ancaman. Ketika taktik serupa muncul di Teluk, satu negara sudah tahu apa yang dihadapinya. Itulah sebabnya Ukraina menjadi aset yang sangat berharga di sana. Pada awalnya, dukungan itu berlangsung cukup diam-diam. Tim kecil penasihat Ukraina masuk ke wilayah tersebut atas permintaan mitra Teluk, seringkali dengan izin dari Washington. Kedatangan mereka tidak mencolok dan membawa pengetahuan praktis hasil kerja keras. Pelajaran taktis ini diperoleh dengan susah payah, didukung perlengkapan perang elektronik bergerak, serta kepercayaan diri operator yang bertahan dari serangan drone bertahun-tahun. Tugas mereka sederhana namun penting. Mereka berbagi taktik nyata, menjalankan simulasi bersama, dan membantu kru lokal membangun pertahanan yang benar-benar mampu menghadapi serangan berkelompok tanpa menguras anggaran. Namun ketika serangan Shahid Iran terus menghantam pangkalan udara, fasilitas minyak, dan jalur pelayaran, kemitraan diam-diam itu tak bisa lama tersembunyi. Tekanan meningkat, para pemimpin Teluk butuh hasil nyata, bukan hanya saran. Dukungan pun ditingkatkan. Pada Maret, Ukraina mengirim tim penangkal drone ke Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Dalam beberapa minggu, mereka juga hadir di Kuwait dan Yordania.
Kini, 5 negara menempatkan ahli Ukraina di lapangan. Lebih dari 200 spesialis membawa pengalaman tempur langsung dari Kiev ke Teluk. Mereka bukanlah petugas kantor atau ahli teori saja. Mereka adalah operator yang bertahun-tahun mencari cara bertahan dan melawan serangan drone di kota dan jaringan listrik Ukraina. Mereka bukan hanya memberi nasihat, tapi juga menunjukkan metode deteksi yang telah disempurnakan di langit Kiev dan Kharkiv. Mereka melatih tim mobile menggabungkan radar, sensor akustik, dan drone pencegat Ukraina murah yang hanya berharga ribuan, bukan jutaan. Mereka menunjukkan penggabungan pengacauan elektronik dengan serangan kinetik cepat, memilah ancaman saat serangan besar, serta menghemat misil mahal seperti Patriot untuk ancaman utama, sementara sistem Ukraina menangani serangan drone murah Shahid. Latihan tembak langsung yang berubah jadi operasi nyata membuktikan apa yang benar-benar berhasil saat langit tak pernah tenang. Ukraina jadi pengajar karena alasan tertentu. Tim-tim Ukraina telah menjadi sangat mahir dalam hal ini sehingga tingkat intersepsi secara keseluruhan telah meningkat hingga setinggi 87% bahkan selama serangan paling berat sekalipun. Rekam jejak seperti itulah yang membuat negara-negara Teluk yakin, dan itulah alasan kepercayaan terhadap sistem Ukraina tumbuh begitu cepat di seluruh kawasan. Dan hey, kalau kamu menikmati penjelasan tentang bagaimana Ukraina membalikan keadaan terhadap Iran, tekan tombol suka dan berlangganan. Kenapa? Karena kita baru saja mulai, dan kejutan terbaik masih akan datang. Terus tonton saja. Awal April, Presiden Volodymyr Zelensky resmi mengonfirmasi bahwa personel Ukraina tidak lagi hanya melatih dan memberi nasihat. Mereka kini terlibat langsung dalam operasi pertahanan di Timur Tengah. Operator Ukraina bersama tim lokal terlibat langsung dalam intersepsi menggunakan sistem Ukraina untuk menembak jatuh Shahid buatan Iran, senjata yang sama yang telah menyerang kota-kota mereka selama bertahun-tahun. Ironi situasinya terasa kuat. Drone yang dikirim Iran ke Rusia untuk melemahkan Ukraina malah membuat Kiev ahli menghentikannya dengan biaya rendah. Kini, spesialis Ukraina berpengalaman dan sistem interseptor murah mereka membantu membalikan keadaan di Teluk, menghentikan ancaman yang dilepaskan Teheran. Bisa dibilang, ini adalah keadilan puitis. Iran melatih pemecah masalah masa depan, lalu melihat mereka direkrut oleh target mereka sendiri. Lihat ini merangkum perubahan situasinya. Saat kamu mundur dan melihat keseluruhan, semuanya jadi jelas. Iran mengirim drone ini ke Rusia untuk memperluas jangkauan dan pengaruhnya. Namun, tindakan itu memaksa Ukraina menjadi salah satu pasukan paling berpengalaman di dunia dalam menghentikannya. Tekanan bertahun-tahun akhirnya menjadi keahlian nyata. Kini, keahlian itu muncul di Teluk saat Iran mencoba strategi serupa di sana. Ukraina mengubah masalah yang terpaksa harus diselesaikan menjadi sistem yang berfungsi, lalu membawanya ke medan perang baru. Apa yang awalnya dimulai sebagai upaya bertahan hidup berubah menjadi sebuah keunggulan, dan keunggulan itu sekarang sedang mengubah cara konflik ini dilancarkan. Namun, Ukraina tidak berhenti pada bantuan darurat. Mereka sedang membangun sesuatu yang bisa membentuk bagaimana Teluk mempertahankan dirinya selama bertahun-tahun ke depan. Alih-alih hanya melatih tim atau berbagi taktik, Ukraina mulai mengubah pengalaman perangnya menjadi kemitraan pertahanan jangka panjang. Akhir Maret, Ukraina menekan perjanjian ekspor pertahanan 10 tahun dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Presiden Volodymyr Zelensky menyebutnya model baru kesepakatan drone. Namun, gagasan itu lebih dari sekedar drone. Perjanjian ini dibuat untuk membangun kapasitas penuh di kawasan Teluk. Perjanjian-perjanjian tersebut mencakup jalur produksi bersama yang dapat didirikan baik di Ukraina maupun secara lokal, pengembangan teknologi bersama, dan program pelatihan terstruktur yang mengajarkan pasukan lokal cara mengoperasikan dan memelihara sistem-sistem ini secara mandiri. Ini bukan hanya soal membeli peralatan dan berharap bisa berfungsi, tapi tentang membangun sistem yang bisa mandiri seiring waktu. Minatnya meluas, lebih dari 10 negara kini mempertimbangkan bergabung dengan model ini. Kesepakatan drone ini tak hanya soal Teluk, jalur kedua juga berkembang di Eropa. Jerman, Norwegia, Italia, Swedia, dan Belanda mulai memasukkan drone pencegat Ukraina dan sistem peperangan elektronik ke pertahanan mereka. Artinya, pengetahuan yang Ukraina bagikan ke Riyadh dan Doha juga memperkuat sayap timur NATO. Kiev belajar dari pengalaman perang selama bertahun-tahun dan mengubahnya menjadi sistem fleksibel yang efektif untuk melindungi jalur minyak di Teluk dan menjaga langit Eropa dari ancaman serupa. Ini penting karena Ukraina tidak memberi satu solusi atau jalan pintas, melainkan sistem lengkap yang teruji di bawah tekanan.
Sistem itu mencakup drone serang, drone pencegat, alat perang elektronik, pertahanan udara berlapis, dan tindakan penanggulangan serangan kawanan yang bekerja bersama. Sistem ini juga didukung operator berpengalaman yang telah menghadapi serangan nyata dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan di bawah tekanan terus-menerus. Ini bukan teori, tapi sistem hasil perjuangan bertahan hidup. Tak banyak negara yang bisa menawarkannya ke pasar. Itulah sebabnya sangat efektif melawan pendekatan Iran. Dengan menggunakan pencegat yang lebih murah, pengacauan yang lebih cerdas, dan tim mobile yang fleksibel, hal ini menurunkan biaya pertahanan sambil tetap menjaga efektivitasnya. Karena bantuan Ukraina, negara-negara Teluk kini dapat bertahan dalam perang atrisi meski Iran berusaha memperpanjangnya. Zelensky tidak hanya fokus pada pertahanan darat, tapi juga punya rencana pertahanan laut. Zelensky mengajak mitra Teluk bersama-sama lindungi pelayaran di Selat Hormuz. Dia mencontohkan pengalaman Ukraina di Laut Hitam untuk membuktikan bahwa angkatan laut yang lebih kuat pun bisa dipukul mundur dengan strategi tepat. Selama bertahun-tahun, Rusia berupaya menutup pelabuhan Ukraina dengan ranjau, rudal, dan armada besar. Awalnya Ukraina tampak kesulitan merespons. Seiring waktu, Ukraina beradaptasi dengan memakai drone laut, memperkuat pembersihan ranjau, dan mengembangkan taktik perlindungan konvoi agar kapal tetap bergerak. Ukraina perlahan memaksa sebagian armada Rusia mundur atau lebih berhati-hati. Pelajaran itu lebih relevan dengan situasi di Teluk daripada yang tampak awalnya. Singkatnya, drone laut Ukraina telah berkembang dengan cepat. Dulu hanya alat serangan sederhana, kini telah menjadi platform fleksibel untuk pengintaian, pengawalan kapal, dan pemantauan ancaman real-time. Beberapa bahkan bisa meluncurkan pencegat udara dari atas air, menambah lapisan pertahanan. Sistem ini telah dipakai melawan drone Shahid di dekat Odessa, menunjukkan kemudahan adaptasinya. Drone laut itu baru saja melakukan hal luar biasa. Minggu lalu, operator Brigade Nemesis ke-412 Ukraina meluncurkan drone pencegat dari lokasi rahasia dari kapal permukaan Mirawak dan menjatuhkan Shahid dalam pencegatan laut ke udara pertama di dunia. Berikut penampakannya. Zelensky mengisyaratkan mereka bisa segera ke Teluk. Perjanjian drone 10 tahun dengan Arab Saudi, UEA, dan Qatar juga mencakup platform angkatan laut ini. Ukraina tak hanya punya keahlian pertahanan udara, tapi juga dapat melindungi konvoi lewat selat sempit dari ancaman udara dan laut sekaligus. Ini mengubah strategi perlindungan, dan Kiev sudah berpikir melampaui drone. Dan disinilah strateginya mulai berkembang secara besar-besaran. Fokus kini beralih ke upaya mengamankan laut, terutama setelah pertempuran langsung mereda. 4 kapal pemburu ranjau Angkatan Laut Ukraina sedang dibahas untuk bergabung dalam misi Inggris-Prancis membersihkan dan melindungi Selat Hormuz. Ini bukan hanya usulan, perwira Angkatan Laut Ukraina sudah ikut pertemuan perencanaan di London dan bekerja sama dengan mitra Eropa untuk merancang misi ini secara nyata. Beberapa kapal, termasuk 2 dari Inggris yang sebelumnya diperoleh Ukraina, kini sedang dipertimbangkan untuk dikerahkan. Yang menonjol dari perkembangan ini adalah integrasi Ukraina dalam proses itu. Di Northwood, markas besar gabungan militer utama Britania Raya, perwira Ukraina ikut serta aktif dalam sesi perencanaan militer Inggris, bukan sekedar mengamati. Mereka memberikan pengalaman nyata yang terbukti di medan perang. Jika diperhatikan, pergeseran ini jelas. Apa yang dimulai sebagai adaptasi Ukraina di bawah tekanan di Laut Hitam, kini berkontribusi pada upaya Eropa yang lebih besar untuk mengamankan salah satu jalur energi terpenting di dunia. Dengan drone laut Ukraina dan pertahanan berlapis, Teluk kini tampak sangat berbeda. Alih-alih pertahanan terisolasi, kini dibentuk struktur terkoordinasi di udara dan laut, menciptakan perlawanan yang mungkin tak diantisipasi Iran. Itulah mengapa aspek angkatan laut ini penting. Pengiriman di Teluk kini melambat dan biaya asuransi naik tajam. Premi risiko perang naik drastis, dari kurang dari 1% menjadi 1 hingga 2% dari nilai kapal untuk setiap perjalanan singkat. Terkadang ini mengubah perjalanan rutin kapal tanker menjadi taruhan jutaan dolar dalam semalam. Banyak perusahaan langsung menolak, mengalihkan seluruh armada mereka memutar jauh melewati Tanjung Harapan demi menghindari rute Timur Tengah. Itu menambah 3.500 hingga 4.000 mil laut ekstra hingga 2 minggu tambahan di laut dan ratusan ribu dolar lebih untuk biaya bahan bakar dan operasional setiap perjalanan. Ini bukan kepanikan, ini adalah perhitungan yang dingin. Satu serangan Shahid pada kapal tanker bisa memicu kebakaran besar di laut, menyebabkan tumpahan lingkungan yang sangat besar, membuat awak kapal terdampar dalam bahaya, dan menghasilkan klaim asuransi bernilai miliaran dolar.
nyawa menjadi taruhannya. Gambar kapal terbakar atau tumpahan minyak saja sudah bisa membekukan pasar global. Ukraina pernah mengalami mimpi buruk serupa di Laut Hitam. Saat Rusia berusaha memblokir ekspor gandum Ukraina dengan drone, rudal, dan blokade laut, Kiev tidak tinggal diam. Ukraina mengembangkan pertahanan berlapis yang inovatif. Mereka menggunakan drone, pengacauan elektronik, tim respons cepat, dan kapal permukaan tak berawak untuk menjaga koridor penting tetap terbuka. Mereka berhasil mengusir armada Laut Hitam Rusia, melindungi jalur ekspor, dan membuktikan taktik cerdas dan terjangkau mampu menjaga lalu lintas meski di bawah tekanan. Pengalaman berharga itulah yang kini sangat dibutuhkan kawasan Teluk. Karena Selat Hormuz bukan sekedar jalur perairan biasa. Selat ini membawa sekitar 1/5 pasokan minyak dunia dan porsi besar gas alam cair global. Saat lalu lintas melambat atau terhenti di sini, dampaknya langsung menyebar cepat. Harga minyak melonjak, biaya pengiriman naik, dan kenaikan itu terasa di mana-mana, mulai dari harga bahan bakar yang lebih tinggi di SPBU hingga barang-barang yang lebih mahal di rak-rak supermarket. Setiap perbaikan nyata dalam keamanan di jalur sempit strategis ini akan mengirimkan sinyal menenangkan ke pasar energi di seluruh dunia dan membantu meredakan tekanan pada ekonomi jauh di luar Timur Tengah. Bukan hanya negara Teluk yang mendapat manfaat dari keahlian Ukraina yang didapat dengan susah payah. Pentagon pun menyadari nilainya dan mulai memanfaatkannya. Beberapa minggu terakhir, AESAT diam-diam mengirim teknologi penangkal drone SkyMap Ukraina ke Pangkalan Udara Pangeran Sultan Arab Saudi. Ini salah satu pangkalan militer terpenting di kawasan ini. Tim Ukraina datang bersama sistem tersebut untuk melatih personel Amerika tentang cara menggunakannya secara efektif ketika ancaman nyata muncul. SkyMap adalah sistem komando dan kontrol pintar buatan perusahaan Ukraina yang mengumpulkan data dari radar, sensor akustik, dan sumber lain untuk menciptakan gambaran langit yang jelas. Sistem ini mendeteksi ancaman dengan cepat dan membantu koordinasi respon cerdas. Ini bukan sekedar uji coba atau eksperimen kecil. Militer Amerika Serikat memakai peralatan yang telah terbukti di pertempuran nyata. Semua ini dilakukan untuk melindungi pangkalan mereka sendiri dari drone Iran yang sama, yang sebelumnya sudah menyebabkan kerusakan serius di Prince Sultan. Serangan-serangan itu menghancurkan pesawat dan infrastruktur penting Amerika, serta menewaskan sedikitnya 1 personel militer Amerika Serikat. Melihat kelemahan sistem pertahanan udaranya, Pentagon beralih ke sistem yang telah disempurnakan Ukraina untuk menghadapi serbuan drone Rusia dan Iran. Apa yang awalnya dimulai sebagai kebutuhan mendesak dalam satu perang, kini berubah menjadi keunggulan strategis yang bahkan diinginkan oleh militer terkuat di dunia. Namun tentu saja, kisah ini tidak berjalan mulus atau mudah. Ukraina membantu mitra barunya sambil berjuang bertahan di negaranya sendiri. Kota, pembangkit listrik, dan infrastrukturnya terus terancam, sehingga setiap pembagian sumber daya punya dampak besar. Tidak ada yang berlebihan di sini. Setiap sistem yang dikirim ke luar negeri sebenarnya bisa digunakan untuk pertahanan dalam negeri, seperti yang ditegaskan Presiden Volodymyr Zelensky. Tekanan meningkat setelah Amerika Serikat menempatkan baterai rudal Patriot di Teluk. Sistem ini awalnya untuk Ukraina, namun Washington mengalihkannya ke Timur Tengah demi melindungi pangkalan dan sekutu setelah serangan drone dan rudal Iran meningkat. Pilihan itu memperjelas dilema itu. Rudal yang digunakan melindungi fasilitas minyak di Teluk seharusnya bisa dipakai menghentikan serangan Rusia ke kota Ukraina. Ini dilema Ukraina karena mereka tidak bertindak dalam situasi yang nyaman. Mereka membuat langkah-langkah yang diperhitungkan sambil tetap berada di bawah serangan, menyeimbangkan kebutuhan untuk mendukung mitra di luar negeri dengan kebutuhan mendesak untuk melindungi rakyatnya sendiri. Setiap penempatan dan setiap sistem membuat sumber daya semakin menipis. Namun dengan terlibat di Teluk, Ukraina membuktikan bahwa pengalaman tempurnya cukup berharga untuk membentuk pertahanan jauh di luar perbatasannya sendiri, bahkan ketika mereka masih terus berjuang untuk bertahan hidup di tanah air. Kiev melihat peluang besar dari kemitraan ini yang membuka akses politik, kerjasama pertahanan, dan ekspor jangka panjang. Namun semua itu tetap terbatas karena cadangan global ada batasnya. Produksi lambat, permintaan naik di banyak konflik. Ukraina bergerak cepat mencoba manfaatkan pengalamannya sebelum batas-batas makin terasa. Ini juga bukan hubungan sepihak. Sebagai gantinya, mitra Teluk mengirim senjata penting untuk pertahanan energi Ukraina, serta minyak, solar, dan dukungan keuangan baru yang stabil. Rusia mulai memberikan intelijen baru, data target, dan kemungkinan teknologi drone yang diperbarui kepada Iran sebagai imbalan atas pasokan drone Shahid sebelumnya. Kedua perang tersebut kini saling mendukung secara langsung. Apa yang awalnya dimulai sebagai bantuan Iran kepada Putin, kini berubah menjadi Putin membantu Teheran membalas. Siklus itu hanya meningkatkan taruhan bagi semua pihak yang terlibat. Dan ada perubahan yang lebih mendalam yang terjadi di sini juga. Dengan memperkuat dukungan ke Teluk, Ukraina perlahan menjauhkan Iran, Rusia, dan negara-negara yang dulu ingin dirangkul Teheran.
Apa yang awalnya dimulai dengan Iran mengirim drone ke Rusia, kini berakhir dengan uang dan minyak dari Teluk justru mengalir kembali ke Ukraina. Siklus penting karena mengubah aliansi selama bertahun-tahun, bukan hanya selama beberapa bulan. Ukraina tidak tiba-tiba muncul di Teluk. Ukraina menjadi satu-satunya negara yang telah memecahkan masalah yang masih dihadapi negara lain saat berada di bawah pelindungan keamanan Amerika Serikat dan Eropa. Hasilnya pun baru, uang dan minyak Teluk, Komando Eropa, pangkalan Amerika, serta sistem tempur Ukraina yang teruji bekerja bersama. Teheran dan Moskwa ingin dua perang terpisah. Sebaliknya, mereka mendapat satu medan perang terhubung, di mana Ukraina jadi penghubung vital, menyatukan pertahanan Eropa dan Teluk dengan pengalaman yang tak bisa ditandingi siapapun. Ini membawa kita pada pertanyaan kunci. Sebenarnya, apa arti Ukraina mengakhiri teror Iran di Teluk? Itu bukan berarti kemenangan instan atau solusi tuntas atas setiap ketegangan di kawasan, melainkan sesuatu yang lebih terarah. Itu berarti menghilangkan satu keunggulan utama strategi Iran, yaitu biaya rendah. Jika terus berhasil, dampaknya bisa meluas jauh melampaui Teluk. Ukraina dapat menjadi penyedia utama solusi pertahanan modern berbasis pengalaman tempur. Model biaya rendah Iran akan terus mendapat perlawanan, bukan kemenangan cepat. Negara-negara Teluk kini punya alat setara ancaman, tak hanya mengandalkan pengeluaran besar. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan, pendekatan mana yang akan menang dalam jangka panjang? Tekanan terus-menerus dengan drone murah atau pertahanan yang lebih cerdas dan tahan lama? Jawabannya masih berkembang, serangan dan penggunaan drone belum berhenti. Namun, ada perubahan mendalam yang sedang terjadi. Angka-angka di balik konflik, biaya, keberlanjutan, dan tekanan jangka panjang semuanya mulai bergerak ke arah yang berbeda. Dan taruhannya tetap tinggi. Peristiwa di Teluk langsung memengaruhi pasar energi global. Gangguan membuat harga berubah dan dampaknya cepat menyebar. Orang-orang di wilayah itu tetap hidup dalam ancaman serangan, sementara Ukraina terus mendapat tekanan di dalam negeri meski sudah berbagi pengalaman. Inilah yang membuat momen ini menonjol. Ini bukan cerita sampingan atau hanya keselarasan sementara, melainkan kasus di mana pengalaman nyata dari medan perang diterapkan di kawasan yang saat ini membutuhkan solusi praktis. Strategi Iran mengandalkan kesulitan pihak lain merespons terus-menerus. Ukraina membuktikan itu sudah tak berlaku lagi. Jika perubahan terus berlanjut, keseimbangan di wilayah itu tidak hanya sedikit bergeser, tapi mulai berubah secara permanen. Jika Ukraina bisa membuat drone Iran berbalik menyerang mereka sendiri dan membangun aliansi di dua benua, kamu setidaknya bisa tekan suka dan berlangganan untuk konten berikutnya. Kami rutin membagikan pembaruan seperti ini, dan kamu pasti tidak ingin ketinggalan apa yang akan terjadi selanjutnya.